ayah yang tega tumbalkan anak buat pesugihan sesal tak berkesudahan. Sebelum menyimak, bila Anda belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti saluran ini supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru selanjutnya. Usep tidak mendengarkan apapun kecuali keheningan yang semakin kesini semakin mengganggunya. Ia ingin segera pergi, tetapi berendam di dalam kubangan lumpur adalah salah satu hal yang harus ia lakukan untuk bisa terbebas dari sempitnya hidup dalam sepi. Usep mengingat anak semata wayangnya, Dika, yang sebentar lagi masuk sekolah. Istrinya yang diboyong sebagai tenaga kerja di Malaysia mengharuskannya mengurus Dika sendirian, di samping pekerjaannya sebagai penjaga warung kecil berkat uang kiriman dari sang istri yang juga harus dibagi dengan biaya pengobatan si mbah yang sudah tua. Apa yang terjadi dengan Dika nanti? Pertanyaan tersebut masih saja menempel di benak Usep. Usep tiba sedari pagi, dan langsung mendaki untuk sampai ke lokasi yang dimana Raden Surya Kencana, putra dari pendiri kota Cianjur, bersemayam. Menurut penuturan yang Usep dapatkan dari kerabatnya, di lokasi tersebut terdapat gubuk yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat seandainya melakukan ritual tertentu. Bagi sebagian orang, cerita tersebut tak lain hanyalah mitos atau kabar burung yang sering ditulis di internet, tapi bagi Usep dan segelintir orang yang kurang beruntung, harapan adalah yang terpenting, bukan tentang benar atau salah. Karena harapan, Usep sekarang berendam di genangan lumpur tanpa berpakaian, menatapi bulan purnama yang terlihat lebih terang di Gunung Gede. Awalnya Usep merasa takut ketika melakukan hal klinik ini karena khawatir mendapati berbagai macam hal yang menyeramkan seperti dihampiri sosok makhluk gaib dan sebagainya. Namun, ia tetap bertahan karena hidup serba terbatas dan mati bunuh diri sebagai ayah yang gagal jelas jauh lebih menyeramkan dari dedemit manapun. Fajar telah tiba, tanda bagi Usep untuk mengakhiri mandi lumpurnya dan mulai melakukan tahap lanjutan dari ritual tersebut. Dalam keadaan telanjang, Usep berguling-guling di rumput untuk membersihkan lumpur yang melumuri seluruh tubuhnya. Degup jantungnya seakan berhamburan ketika berjalan menuju padepokan. Ia memikirkan Dika, simbah dan hasil dari pesugihan ini. Tak terbayang bagaimana nasibnya jika pesugihan ini gagal, terlebih ia sudah melakukan ritual yang mengharuskannya telanjang di dalam lumpur. Adapun padepokan sendiri adalah tempat memulai dan mengakhiri ritual pesugihan ini. Sebelum berendam, Usep melakukan proses pertama dari ritual ini, yakni menabur kemenyan dan kembang setaman di sekitar padepokan. Usep sedikit berlari dan tak menghiraukan kembang setaman dan kemenyan yang ia tabur di sekitar padepokan. Sesampainya di dalam, ia langsung menghampiri Dika, anaknya, yang sengaja ia bawa untuk melakukan pesugihan ini. Pertanyaan Usep terjawab. Ia percaya bahwa pesugihan ini nyata. Ia mulai menitikkan air mata, dan terseduh sedan. Usep menangis bukan karena terharu musabab bisa menjadi kaya. Ia menangis melihat keadaan sang anak yang bibirnya tiba-tiba menjadi sumbing, sebuah bayaran dari pesugihan ini. Sampai jumpa di cerita mistik selanjutnya. Terima kasih sudah